Ruang hening, ruang sejuk. Senin, 31 Januari 2022. Peringatan wajib Santo Yohanes Bosco Imam. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang boleh kami terima dan rasakan sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu.
Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, damai sejahtera bagimu. Dalam sebuah perjalanan di sebuah stasi, saya berjalan kaki bersama seorang ketua stasi. Di tengah jalan kami bertemu dengan seseorang yang ternyata dulu pernah menyerahkan diri untuk dibaptis, namun belakangan sudah lebih dari 10 tahun tidak jelas apa agamanya. Menariknya adalah kami bertiga berjalan beriringan bersama selama lebih kurang 10 menit. Sebelum akhirnya orang tersebut berbelok. Dan selama dalam perjalanan itu, orang tersebut menghina Bapak Ketua Stasi tanpa jeda. Pertanyaan saya yang muncul kemudian, mengapa Bapak diam saja? Bapak Ketua Stasi berkata, "Walah, orang itu selalu beruntung sejak dibaptis, dan lebih beruntung lagi setelah mengingkari imannya. Saya pernah diajak untuk mengingkari iman kepada Tuhan Yesus, tapi saya tolak. Akibatnya apa? Kekayaannya bertambah banyak, musuhnya juga bertambah banyak, dan kekhawatirannya juga bertambah banyak. Sedangkan saya tetap setia pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sekeluarga sampai hari ini tetap sehat." Ibu bapak yang terkasih, dalam permenungan saya, Injil hari ini ingin menyatakan bahwa Allah berkuasa tanpa batas, dan tujuannya agar manusia bahagia, selamat. Allah bekerja dengan cara-cara yang misterius untuk tetap dapat menyelamatkan manusia-manusia yang percaya kepadanya. Jika Anda dan saya dicaci maki orang, ingatlah, itu juga wujud kasih Allah. Jika Allah mengendaki Anda dan saya dicaci maki orang, tidak ada satupun yang bisa menolak. Terima saja. Mungkin dengan cara itu, kita bisa memperoleh kasih yang lebih banyak lagi dari Allah. Kira-kira demikian kata Daud. Namun Allah akan segera menyelamatkan kita dari kuasa roh jahat dengan mengatakan, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Allah akan menyelamatkan kita sesuai dengan caranya sendiri, pada waktunya sendiri. Allah menyelamatkan manusia tepat pada waktunya. Apa yang perlu kita lakukan hari ini? Bersiaplah, buka hatimu, siapkan kaki dan tanganmu untuk menjadi sarana keselamatan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah berdoa untuk kesehatan orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita berbagai macam penyakit. Mari berdoa pula bagi beberapa orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit. Mari umat Paroki Santo Stefanus, kita bersyukur atas selesainya renovasi gedung gereja Paroki Santo Stefanus. Semoga gereja itu bisa memberikan kelegaan bagi yang berdoa di sana dan memberikan kedamaian bagi siapa saja yang berdoa di sana.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas semua berkat dan sabda-Mu hari ini. Semoga semua orang yang sakit boleh sembuh pada waktu Tuhan. Orang-orang yang terhimpit bisa segera mendapatkan kelegaan. Dan semoga gedung gereja paroki kami bisa menjadi sarana berkat dan kedamaian bagi siapa saja yang berdoa di sana. Semoga kami selalu berdoa dan mengucap syukur karena kami tahu dan yakin bahwa Bapa akan memberikan hanya yang terbaik bagi kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.